ngaruh nggak sih omongan atau perlakuan orang ketika kamu lagi COVID tuh ngaruh nggak sih? Seberapa ngaruh dia terhadap kesembuhan kamu? Paduan suara ini kebetulan dibaginya jadi 4 suara. Kebetulan saya masuknya ke suara sopran. Itu suaranya suara tinggi. Ada 4 suara, sopran, alto itu buat cewek, yang bass sama tenor itu buat suara cowok. Pedih ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari. Go easy on me baby, I was still a child, didn't get to change to feel the world around me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan seorang dari jauh dia. Jauh banget. Jadi jauh dari Narmada sana ya. Namanya Ami ya. Apa kabar Ami? Alhamdulillah baik. Sehat Ami ya. Sehat. Nah, jadi Ami ini sekarang masih mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa dan juga suaranya bagus ya, sering nyanyi gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lah Mi ya. Sekarang masih kuliah ya? Masih. Di Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ambil jurusan apa? Pendidikan sosiologi. Oh, apa itu pendidikan sosiologi itu apa? Pendidikan sosiologi ini kayak kita tuh lebih ke arah masyarakatnya gitu. Kayak kita mengikuti kegiatan masyarakat tuh dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Itu udah masuk ke ranahnya sosiologi aja. Ya, jadi kayak pendidikan sosiologi itu kayak bagaimana kita mempelajari kebiasaan dari masyarakat kayak iya. gitu ya. Nah, dari kebiasaan itu kita akan masyarakat ini suka gini. Kita akan buatkan seperti ini. Kurang lebih begitu berarti ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kayak jurusan aku nih kayak lebih ke guru sih, karena pendidikan. Pendidikan. Ya, tapi bisa juga jadi peneliti gitu. Oke, Ami ya. Kenapa kok milihnya pendidikan sosial nggak yang biasa, misalnya kayak ya guru SDK, DKK? Karena waktu itu kan kayak menghindari hitung-hitungan. Jadinya ngambilnya sosiologi, tapi salah juga ternyata kirain sosiologi murni gitu kan. Ada sosiologi murni, ada yang pendidikan. Tapi ternyata salah ambil yang pendidikan. Tetap aja ada hitung-hitungannya ternyata. Ada juga hitung-hitungan ya, pada sosiologi ya? Iya, ada. Biasa kan kayak semacam nalar banyak di sana ya. Apa yang dihitung ya? Biasanya kan kalau masuk semester-semester awal tuh memang ada yang mata kuliahnya matematika gitu ada. Tapi kalau pendidikan gini kan jadinya ada yang kayak menyangkut data gitu, dihitung nanti di endingnya gitu, di akhirnya tetap ada yang itu gitu. Oke. Tapi udah mau selesai ya? Iya, alhamdulillah mau selesai. Udah nyusun? Udah. Lagi nyusun Ya, skripsi. Kok boleh tahu apa yang diteliti? COVID? Iya. Karena kan di pendidikan sosiologi ini ada 2 ranah, mau ngambil yang pendidikan atau mau ngambil sosialnya. Nah kebetulan saya ngambilnya sosialnya, nggak ngambil pendidikan karena itu nggak suka hitung-hitungan. Oke. Dan judulnya apa kalau boleh tahu? Judulnya itu agak lupa ya. Jadi tentang COVID gitu ya? Iya. Oke. Pokoknya pengaruhnya orang lain terhadap kesembuhannya orang yang COVID gitu. Oh, pengaruh? Ya, kayak pola kekerabatan dan dukungan sosial pada proses penyembuhan pasien COVID. Oke. Jadi kayak meneliti gini ya, mungkin ya, menurut saya, korek kalau salah. Misalnya orang sembuh, nah kalau orang sembuh ini apakah kita masih mau bersosialisasi dengan dia, atau kita menjauhi dia gitu ya? Tapi lebih kayak gini sih, kayak apa sih? Ngaruh nggak sih omongan atau perlakuan orang ketika kamu lagi COVID tuh ngaruh nggak sih? Seberapa ngaruh dia terhadap kesembuhan kamu kayak gitu. Oke. Udah luar biasa Mi ya. Kebetulan saya alumni COVID juga. Iya. Bisa dong ditanya-tanya jadi informan. Iya, saya pernah ya udah lama sih, udah beberapa bulan yang lalu pernah kena juga gitu ya. Dan memang cukup berpengaruh ya, mungkin pendapat saya, menurut saya ketika orang mensupport kita ditemani oleh orang-orang, terutama orang terdekat mungkin ya, itu sangat-sangat sangat membantu proses penyembuhan menurut saya gitu ya. Kalau pengalaman pribadi gitu Ami ya. Jadi ketika kita sakit COVID tuh memang kalau pengalaman saya tuh
beban mental mungkin Iya, ya. karena Psikologi kita itu yang betul-betul diserang gitu karena ya. kan kayak orang cuman taunya COVID tuh udah nggak usah dideketin gitu, Iya, dijauhin aja, iya, nggak iya, usah iya. digimana-gimanain. Jadinya kan orang tertekan, aduh saya ini lagi sakit kok nggak mau Iya, di ini. betul, betul ya. Jadi malah malah tambah itu yang membuatnya jadi memperparah sebenarnya gitu ya. Statement dari orang-orang itu Oke, sih. oke, oke. Ya, ini luar biasa nih. Penting, memang menurut saya penting untuk ditahu untuk ditahu oleh banyak orang penelitian yang dilakukan oleh AMI ini gitu ya. Mudah-mudahan. Wah, ini semoga sukses AMI ya. Amin. Nah, kita bicara hal lain nih. AMI ini kan suka nyanyi juga tuh katanya. Sejak kapan suka nyanyi? Kalau suka kayaknya dari kecil, tapi kalau yang tahu bakatnya nyanyi tuh kayak udah jalan gitu aja. Kapan mulai kayak mungkin waktu SMP, SMA mungkin? Mulai nyanyinya dari SD. SD. Kayak dikirim-kirim lomba sama SD gitu pernah. Oh, oke. Cuman kayak ya udah kayak mungkin nyanyi ini enak gitu ya. Udah ikutan aja nyanyi. Oke, oke, oke. Berarti sering ikut kayak semacam lomba-lomba begitu ya? Sering tapi nggak terlalu sering. Gimana tuh? Tapi sering ya, maksudnya ya ikut-ikut Iya. semacam lomba-lomba kayak gitu gitu. Pernah dapet? Kalau kalau gimana ya? Kalau juara sih kadang pernah sih, Pernah. tapi nggak terlalu sering karena nyadar diri juga kayak suara ini nggak nyocok gitu dikompetisiin. Jadinya cuma nyocok di coverin aja gitu. Oke, Di oke. cover-cover biasa gitu. Oke, oke. Jadi memang berarti beda ya, kayak misalnya kayak kita punya warna suara untuk yang ikut-ikut kompetisi itu Iya, begini. beda. Kalau yang memang sekedar untuk easy listening gitu ya, yang udah enak-enak didengar saja gitu ya. Iya. Ini juga ya. Kadang di lomba-lomba itu juga tergantung jurinya. Kalau dia memang nyarinya yang easy listening, ya bisa aja lolos. Tapi kalau ada yang nyari yang banyak liku-liku atau Iya, banyak iya. tekniknya gitu, beda lagi. Oke, oke ya. Oh gitu, baru tahu juga saya ternyata ya. Jadi memang kadang begini ya, kalau pemahaman kita yang nggak ngerti musik nih Ami ya, asal bagus suaranya, wah ikut aja lomba nih gitu ya kan. Iya. Padahal walaupun bagus suara belum Belum tentu tentu, juga iya. gitu ya. Iya, iya. Belum Apalagi tentu masuk kriteria. oke, oke. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama ikut semacam kompetisi nyanyi itu kapan? Kapan ya? Pas SMA sih. Eh, Karena itu kan kayak bukan pertama sih, tapi lama vakum nyanyi, terus nggak ada yang tahu bisa nyanyi waktu SMA. Terus tiba-tiba didaftarin gitu sama wali kelas, ikut nyanyi, juara gitu. Nggak nyangka juga, soalnya lawannya itu hebat-hebat di mana lombanya? di sekolah. Oh, di sekolah. Iya, di sekolah-sekolah gitu, jadinya kayak menang. Terus kaget, lah kok menang? Padahal lawannya nih yang kayak udah tingkat sering ngikut nasional, kabupaten gitu-gitu. Oke. Jadi apa ya? Diem aja nggak ditahu, tiba-tiba menang gitu ya. Jadinya kaget, terus pas nyanyi juga di sekolah kayak kaget, hah anak ini bisa nyanyi gitu. Gitu ya, oke. Selain itu kalau sekarang nih di mana ya biasanya nyanyi itu di mana aja? Random, karena kadang-kadang diundang di desa-desa orang gitu nyanyi oke. pas ada acara. Acara nikahan kayak gitu Iya, pernah acara ya? nikahan, acara maulid. Mm-mm. Terus kadang juga diundangnya di kafe. Kafe. Ya, biasa kan sekarang tuh butuh banyak soalnya yang band-band gitu di kafe-kafe. Terus tapi sekarang lebih fokus ke undangan dari paduan suara sih. Paduan suara. Beda nggak? Kalau apa bedanya paduan suara sama yang kayak nyanyi-nyanyi pada umumnya itu? Beda banget. Apa bedanya? Biasanya kalau nyanyi solo gitu kan yaudah pakai suara apa aja bisa gitu. Oh. Kalau paduan suara ini kebetulan dibaginya jadi 4 suara. Kebetulan saya masuknya ke suara sopran. Itu suaranya suara tinggi. Ada 4 suara, sopran, alto itu buat cewek, yang bass sama tenor itu buat suara cowok. Nah itu nanti kita dibagi-bagi nih suaranya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Notasinya pun beda-beda gitu. Dibagi-bagi, jadinya kita beda banget deh notasi-notasinya. Nanti digabungin jadi satu, jadinya bagus. Oh gitu. Jadi kayak ini ya. Paduan suara itu kalau saya bilang mungkin kayak semacam anggap aja band gitu ya. Anggap band maksudnya ini musik ini suara musik ini yang ini ada gitar, ada bass, ada drum. Dan digabungkan menjadi satu, akhirnya menjadi satu yang bagus gitu ya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak ada 4 suara tadi digabungkan menjadi satu. Satu.
Dan dipilih ya misalnya ini Ami cocoknya di suara ini gitu ya. Iya, awalnya tuh dites gitu kan. Solmisasi dites kayak sampai mana nih, tinggi enggak? Kalau tinggi ya udah fix masuk sopran. Kalau nggak bisa tinggi berarti masuk alto kayak Oke, gitu. oke. Nah, ini kalau misalnya kalau Ami itu suka diundang misalnya. Itu dibayar apa enggak sih? Itu sih. Ada yang bayar ada yang enggak gitu ya. Iya, ada kayak cuman dibayar pakai makan, minum gitu. Tapi ada juga yang ngasih misalnya. Ada yang ngasih uang. Ngasih uang juga ada gitu ya. Ya, tapi sih sebenarnya saling menghargai saja sih mungkin ya gitu ya. Nyanyi juga bukan hal yang mudah mungkin ya Ami ya. Iya, tapi karena mungkin hobi jadi nggak terlalu mikirin itu fee, nggak terlalu mikirin fee kalau saya pribadi gitu. Tapi kayak teman-teman tuh kenapa mau aja nggak dibayar gini. Ya gimana, tapi kan emang udah suka gitu. Iya, mungkin nggak enak juga gitu. Duitnya mana gitu. Nggak enak. Oke, ya. Jadi sebenarnya pengertian dari orang yang undang juga sih sebenarnya, walaupun mungkin belum besar tapi paling tidak ada lah ya kan gitu ya. Oke. Nah, kalau Ami sendiri genre musik yang paling disenengin tuh apa? Pop sih. Pop. Iya. Oke. Karena nyadar diri nggak bisa yang lain gitu. Tapi kan kebetulan orang tua nih penyanyi juga. Oh, penyanyi juga? Iya, tapi dangdut. Oh, dangdut. Iya, jadinya tapi melenceng banget, aku jadi pop, orang tuanya jadi dangdut. Jadi memang ada bakat turunan kali Ami ya? Iya mungkin. Tapi ke aku aja, ke adik enggak gitu ya. Kalau keluarga sejauh ini gimana? Misalnya dengan apakah memang mendukung betul-betul mendukung atau mungkin seperti apa? Atau mungkin biasa aja atau gimana? Biasa aja sih kayaknya. Tapi kalau ibu kayak kalau ngasih tahu Bu bakal ada job nih gini, oh iya semangat. Tapi kalau bapak ngapain sih nyanyi gitu? Padahal dia musik juga tapi ngapain gitu-gitu dia bilang. Oh, jadi Ami keluarga musik lah gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu bapaknya? Bapaknya gimana, cowok maksudnya? Apakah main musik? Main melodi. Melodi ya. Oke, luar biasa. Kalau mamanya penyanyi dangdut gitu. Enggak coba ke dangdut? Udah, tapi nggak bisa. Apa sih sulitnya di dangdut tuh? Itu loh yang cengkok. Cengkoknya. Cengkok. Oh, saya sih kesini ketemu sama orang katanya memang lebih sulit cengkok dangdut itu sulit. Sangat sulit menurut. Tak sulitnya menurut Ami itu di apanya? Paling sulit tuh di cengkok sama di vibra karena nyadar diri suaranya Ami tuh kurang vibra. Kurang banget vibranya, kayak los aja. Pokoknya bisa ngenakin lagu ya udah gitu aja. Oke, boleh nggak kita dengar suaranya Ami beberapa lagu? Mungkin ada lagu yang lagi kayaknya seneng banget dinyanyiin tuh, ada nggak? Ada tapi sedih banget. Nah, boleh nggak apa-apa. Lagunya apa? Lagunya yang sekarang tuh Tiara sih. Tiara. Tahu nggak? Yang dari Indonesia Idol. Oh iya, tahu. Masa nggak tahu lagunya apa? Dia baru sih, baru banget. Mau dinyanyiin sekarang? Boleh. Ya, pengen denger aja sih, penasaran suara ini. Minum dulu lah. Oh iya, minum dulu. Kirain cuma pajangan. Ya, tapi itu asik loh orangnya ya. Asik, just. Oke. Mulai nih Pak. Ya. Aduh Pak lagi. Manggilnya. Iya boleh Bapak, boleh Ayah boleh Anda. Ayah Anda. Iya boleh. Tes ya guys ya. Oke. Pedih saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari, terlalu cepat jatuhkan hati. Males nggak ya? Males nggak sih Pak? Aduh, luar biasa Ami. Ami, kenapa suka lagu Tiara itu? Relate. Iya. Lagi berarti ya? Lagi. Ya lumayan. Udah tinggalin aja lah. Tinggalin aja. Gak penting. Ya nggak penting ya. Skripsi dulu ya. Kalau udah skripsi lancar nanti ya semoga nggak dia diwawancara jadi pengguna COVID gitu ya.
Oke, Ami luar biasa Ami ya. Ami merasa humoris nggak orangnya? Hmm, Iya, kadang-kadang sih. kadang-kadang Tapi ya. kadang-kadang kayak jadi badut aja gitu. Padahal Mm, dalamnya nggak gitu. gitu Tapi ya. di luarnya harus kayak ya udah happy. Happy, Gitu, oke, kiowo. oke. Eh, Kalau ini biasanya nongkrong di mana Mi? Nongkrong. Ya, Banyak, banyak. ya banyak. Tapi kadang kayak nongkrongnya ya kadang-kadang aja kalau Kadang-kadang. mau. Kalau mau ya. Kayak yang enggak yang mau yang tetap gitu jadi anak tongkrongan enggak. Lebih enak di rumah. Sampai di rumah ya. Mm-mm. Oke. Kalau saya sih dulu suka nongkrong ya. Tapi beda nongkrongannya mungkin ya. Ya nongkrong di pinggir jalan kan. Ah, Ada cari warung kopi ya. ngopi-ngopi santuy. Ya. Oke Ami, apa ya? Kalau ada perbedaan nggak kesulitan misalnya lagu-lagu Indonesia sama lagu-lagu Barat? Ada. Apa bedanya? Kadang kan kalau lagu Indonesia tuh kebanyakan kayak mirip-mirip semua gitu. Kalau lagu Barat tuh lebih banyak tantangannya. Kayak tergantung penyanyinya juga. Kayak gimana sih lagu yang dia bawain, caranya bawain kayak gimana. Tapi nggak selamanya kita harus ngikutin kayak gitu kan. Tapi kayak nadanya segimana gitu sulit. Intinya sulit ada mungkin dari pelafalan ya. Pelafalan ada yang beda-beda cara pelafalannya itu takutnya kita juga beda gitu. Iya, jadi paling tidak basic Inggrisnya harus oke lah gitu ya kan. Oke. Kalau lagu-lagu bahasa Inggris yang kayaknya enak dinyanyiin apa? Apa ya? Banyak, tapi kalau Ami yang sukanya yang bahasa Inggris itu yang lebih ngebeat gitu. Oke. Ya. Boleh kita dengar? Tapi nggak terlalu bisa nyanyiinnya. Yang bisanya kayaknya ya udah yang melo aja. Milo. Oke, boleh. Apa ya judulnya? Easy on Me kali ya. Boleh? Aduh. Minum lagi. Lumayan. Minum lagi. Lumayan sampai kodenya ke bapak. Enak. Mantap. Pas. Oke, Ami, ayo kita dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga tidak salah. Kalau salah maafin ya guys ya. Go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose. Get I choose to do. So go easy on me. Segitu aja. Aduh. Biasa, Ami ya. Malu. Nanti didengar orang yang pro. Begini Ami, saya tuh bukan bisa nyanyi tidak gitu ya. Tapi sebelumnya saya nih orang di dunia broadcasting gitu ya. Ya memang saya lama di dunia broadcasting. Jadi kayak apa ya? Menurut saya pribadi bukan karena saya berada di depannya Ami terus saya sanjung enggak. Tapi menurut saya Ami itu punya karakter suara yang punya karakter suara sendiri lah kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Kayak orang juga bilangnya kamu tuh gimana ya? Iya, kayak punya Ada sesuatu. Iya, ada sesuatu di situ yang kalau didengar Baba itu nih orang bisa identik, oh nih denger ini, ini suaranya Ami gitu. Pede banget lagi. Iya benar. Dan benar nggak sih kalau Ami itu nyanyi itu kayak song from the soul gitu sih, apa sih kayak menghayati atau gimana? Iya, kayak setiap nyanyi itu kayak harus dikeluarin dari hati gitu. Iya. Iya kan? Iya, kayak kita tuh harus nyanyi emang kayak kita harus ngerasain juga lagunya baru bisa dapet feel-nya gitu. Betul, karena bedanya begini, kalau menurut saya saya juga bukan orang yang ahli musik, cuma pendapat pribadi saya ketika misalnya kita mendengar orang nyanyi dan masuk ke dalam hati kita, maksudnya bergetar nih dalam hati kita nih gitu ya, maksudnya bergetar dalam hati bukan gini-gini bukan. Tapi kayak wah banget rasanya di dalam hati itu, berarti kayak ini pasti dia nyanyi dari hatinya intinya juga gitu ya. Iya nggak sih? Iya, kayak ada juga teman yang padahal tiap hari denger orang nyanyi suaranya bagus gitu. Iya. Tapi pas enggak coba kamu aja nyanyiin lebih nyampe kayak gitu. Betul. Nggak buat
cover gitu? Sering. Hmm. Sampai waktu itu ada temen nih, Mm-mm. masih ya. Hmm. Ada temen yang kayak mewadahi Hmm. buat cover-cover gitu, tapi sempat ke pending sekarang gitu. Oh. Sampai dibuatin YouTube khusus, tapi tetap kayak collab gitu, nama YouTube-nya dari dia, tapi Mm-mm. isi kontennya aku gitu. Tapi Oke. udah jarang Udah sekarang. jarang sekarang. Pernah ikut komunitas juga, tapi udah enggak lagi. Udah nggak lagi ya. Oke. Kita memang di sini di Viral Podcast ini kemarin sudah kita sounding lah sama beberapa temen gitu yang memang suka nyanyi, dan kadang-kadang kan teman-teman tuh nggak ada wadahnya tuh, ya kan, nggak ada tempat mereka mau ya mungkin dari studionya, terus mungkin apalagi peralatan mungkin ya. Nah kemarin saya sudah ya dicicil lah, ada beberapa alat musik yang sudah kita siapkan. Nah mungkin nextnya kita bisa Bisa. ya, jadi jangan Collab. kapok lah biar sini Nggak ya, kapok luar sih. biasa ya. Oke. Ami, menurut Ami next ke depannya itu apa sih yang ingin Ami capai itu apa? Ingin capai sih ini wisuda dulu. Wisuda dulu. Iya, wisuda ya. dulu. Nggak Terus- nikah ya? Enggak dulu. Enggak dulu. Belum ada cuan Mas Belum mau ada nikah. cuan ya. Iya. Oke. Tapi nanti gini ya, Ami ini berandai-andai loh ya, berandai-andai entah kapan, misalnya Ami nanti menikah nih, terus di pelaminan, Aduh, enggak bisa bayangin. terus nyanyi sendiri langsung gitu. Aduh. Enak kali ya. Enak ya. Saya pernah ketemu, dia penyanyi, dia suka nyanyi, dan suami istri nyanyi. Suami istri itu penyanyi lah. Jadi kita datang ke pelaminan, dia nikah, dan dia duet gitu, duet maut gitu di atas pelaminan, bener. Mati dong. Dan dia tuh nyanyi lagu dangdut lagi. Wah, jadi kayak heboh betul. Iya, heboh gitu. banget. Ya, jadi besok kami gitu ya. Insya Allah. Kalau ketemu yang- suami yang sama-sama musik gitu kan Iya. mungkin bisa duet maut Iya, juga. oke, luar biasa Ami ya. Oke Ami ya, sukses ya selalu ya. amin. Ini luar biasa. Terima kasih udah datang di podcast Terima hari kasih ini. juga udah diundang. Iya, ini luar biasa. Semoga kedepannya tambah sukses. Amin. Dan apa namanya? Kuliahnya juga cepat kelar Oh, ya. amin sih kalau ini paling Iya, serius. Ada rencana mungkin mau lanjutin lagi S2, S3? Enggak dulu. Soalnya ini aja udah Udah telat gitu. lelah, ya. Aduh, udah capek belajar. Oke. Terakhir Ami, mungkin ada yang ingin Ami sampaikan ke teman-temannya Ami kah, atau mungkin siapa yang nonton? Silakan. Ke sini boleh. Ini ya. Ya, Pesan. ini aja. Aduh, kesenggol lagi. Buat semuanya, jangan lupa tonton channel YouTube-nya Om Wira. Di subscribe juga. Ya. Dan terima kasih sudah mewarnai hidup aku selama ini. Oke, Udah luar aja. biasa. Instagramnya apa Mi? Amizam IAMIII Zam. Oke, nanti kita spill ya Iya. Instagramnya. Sekali lagi thank you Ami ya, udah Ya, hadir di terima podcast, luar kasih biasa. juga. Sukses selalu, sehat Amin. selalu Amin. ya. Om juga sehat selalu ya. Amin. Udah sehat-sehat. Amin ya. Yang penting kita ngopi aja. Oke, boleh, Sabi. Iya, kita. Mungkin bisa tos gitu ya Om ya. Oke, Biar seru. boleh. Wah, mantap Oke, nih Ami ya. mantap. Oke. Oke. So asik sekali kita Om. Luar biasa ya. Enak udah kalau narasumber yang hadir itu anak-anak muda. Jadi kayak kita flashback lagi gitu. Kalau kemarin tuh yang datang itu orang-orang politik, kami jadi kayak Serius gitu. Iya, serius. Agak takut ngomong. Oke. Thank you Ami ya, Iya, udah hadir thank di you, Mas Om. ya. Terima kasih sudah bersama kami, bersama Ami di sini. Oke, terakhir. Ami apa sih nama panjangnya? Sebelum tanya ya. Zuhriatul Fitria Zamzamni. Zuhriatul Fitria Fitria Zamzamni. Zamzamni. Coba sebut. Fitriatun Salah. apa? Zuhriatul Zuhriyatun pakai L. Zuhriyatun Pakai L. Zuhriatul Zuhriyatul Fitria Fitria Zamzamni. Zamzamni, dipanggilnya Ami. Ami. Oke ya. Oke Ami, luar biasa hari ini kita happy betul ya sama Happy keo. iya. Dan terima kasih sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.